Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirin ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita untuk sore ini ya. Jadi sampai apa tadi? Menerjemahkan tazra'una sab'a sinina nggih. Oh, belum pada datang enggak? Yang dari masjid belum selesai. Oh, belum. Saya nasib enggak? Saya nasib enggak? Ya, saya nasib enggak ke masjid? Enggak ikut ke masjid? Sudah selesai? Oh, pada kemana? Ya sudah, kita lanjutkan yang ada saja. Yeah. Sampai mana tadi? Lima. Baik, saya ulang. Wa qolal ladzina naja minhuma. Sudah ketemu belum? Oh, belum dibuka kitabnya. Mau saya lanjutkan? Ini kan di surat Yusuf ya, sudah pernah lewat mungkin ngajinya, sudah apa belum? Jadi saya ulangi mulai dari wa qolal ladzina naja minhuma. Berkatalah orang yang selamat dari keduanya, wa dzakara ba'da ummatin, dan dia ingat sesudah satu masa, ana unabbiukum bitakwilihi, aku akan memberitahukan kepada kalian dengan takwilnya mimpi tadi, mimpinya Raja Al-Malik. Wa arsilun, maka utuslah aku artinya diutus untuk cari berita. Dia sendiri tidak tahu, tapi tahu orang yang tahu, insyaallah. Kalau kita lihat di sini ringkasnya saja, ini dipotong ceritanya. Pak Arsilun ini kan baru perkataan Arsilun, utuslah aku. Terus dibaca Yusuf wa ayyuhas siddiq, ya. Wahai Yusuf, itu artinya kan ini apa namanya, orang yang selamat tadi, yang bagian memberikan minum khamr rojonya ya, itu minta dijadikan kurir untuk menyampaikan kepada Nabi Yusuf biar tahu takwilnya gitu. Nah, ringkasnya terus disetujui, dikirim, dia datang ke penjara menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Maka terus Yusuf, wahai Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai orang yang sangat benar, sangat jujur, aftina fi baqaratin, berilah fatwa kami tentang 7 ekor sapi simanin yang gemuk-gemuk, yakuluhunna, memakan mereka, sabun ijab, 7 sapi yang kurus-kurus. Jadi sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi yang kurus-kurus. Kok sapi makan sapi itu bagaimana? Namanya ngimpi ya, gitu. Makanya bagaimana wallahu alam ya, gitu.
Wasabi sumbulatin hudrin, dan ada 7 tangkai yang hijau yang subur. Wa ukhra yabisat, dan yang lain 7 yang lain kering. La'ali, barangkali aku arju ilan nas, kembali kepada para manusia. La'allahum ya'lamun, supaya mereka mengetahui mimpi itu bagaimana. Qala, berkata Nabi Yusuf, tazra'una sab'a sinina da'aban, kalian menanam 7 tahun berturut-turut, maksudnya 7 tahun bagus berturut-turut, selama 7 tahun subur terus, hasilnya bagus terus. Fama hasadtum, maka apa yang kalian ketam, dipanen, dipetik, ya fadaruhu fi sumbulihi, biarkanlah dia di tangkainya, sumbulnya itu tidak digiling jadi beras kalau babah ya. Illa qalilam mimma ta'kulun, kecuali sedikit dari apa yang kalian makan. Tsumma ta'ti min ba'di dzalika sab'un sidat, kemudian datanglah sesudah itu 7 yang sangat keras, yang sangat sulit, ya. Yakulna, mereka akan memakan atau menghabiskan makot damtum lahuna, apa yang kalian telah dahulukan untuk 7 yang kering tadi. Illa qalilam mimma tuhsinun, kecuali sedikit dari apa yang kalian jaga. Tsumma tak ya'ti mim ba'di dzalik, kemudian datang sudah itu amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun, tahun yang fi, pada tahun itu ada yughasun nas, para manusia diberi hujan, wa fi ya'sirun, dan padanya mereka sama bisa memerah, merah anggur, merah ya macam-macam lah untuk diperah jadikan minuman, ya. Wa qalal malik, dan berkatalah raja itu nih bihi, kalian datanglah dia kepadaku. Falamma ja'ur rasul, maka tatkala datang utusan kepadanya, kepada Nabi Yusuf. Qala, berkata Nabi Yusuf, irji ila rabbik, kembalilah kamu kepada tuanmu. Itu, balik sana dulu, ya. Dan seterusnya, ya. Wat dzakaro, ada ifta'ala min dzakaro. Jadi kalau anak-anak apa kalian nanti baca dan sinau bahasa Arab, buat dzakaro itu jangan dicari di apa dal, tidak ketemu, ro tidak ketemu, ya, ro mungkin masih bisa, ya. Yang ada kata dzakaro, angel, ya. Dzakaro wazannya ifta'ala, nanti kalau belajar bahasa Arab itu ifta'ala, yang jadi pokoknya fa'ala gitu, kata pokok yang diwazan jadi ukuran fa'ala. Nah, terus ada tambahan alif dan ta, ifta'ala. Kalau dzakaro il takaro ngono mestinya. Nggih. Apa mumet mulai mumet ya wis. Istakaro, ya. Ya karena ini tak sama ini terus dalnya kalah jadi dal. Apa namanya, jadi idzakaro gitu loh, ya. Itakar jadi mana alif dal ta terus kaf ro. Nah, terus karena ketemu tak dengan dal ini, dalnya berubah menjadi dal, karena dal dengan tak itu dekat, taknya hilang, dimasukkan ke dal jadi wadzakaro. Umatin artinya kornin, umatnya ini kan macam-macam, ya. Umat bisa berarti satu generasi, di sini satu generasi satu umat, ya. Bisa apa namanya, umat artinya umat orang, banyak orang, satu umat. Bisa satu masa maksudnya, ya. Gitu. Waktu qra'u amahin, dibaca juga amahin, ya. Nisyanin, lupa, ya. Wa qala Ibnu Abbas ya'sirun al-a'nab baduhan, mereka merah itu maksudnya mereka merah anggur, dan aduhni minyak, ya. Tuhsinun tahrusun. Jadi kalau di sini kita lihat
bagaimana ceritanya Nabi Yusuf tadi ya, yang judulnya ayatnya cukup panjang ini. Jadi ketika di dalam penjara ada dua pemuda yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Kemudian keduanya mimpi minta takwil karena melihat Nabi Yusuf orang baik-baik, orang pinter. Ya, ditanyakan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, Nabi Yusuf menunjukkan tentang kebaikannya, menunjukkan keahliannya di bidangnya, dan dakwah bagaimana mengajak orang-orang yang di sekitarnya itu untuk taat kepada Allah, ya, dakwah kepada Allah. Sebagian ustaz-ustaz kita dulu, Ustaz Abu Bakar Basir, Ustaz Habib Rizik waktu masuk penjara, Masya Allah, ngadakan pondok di penjara, Insya Allah. Dulu waktu hampir bersamaan itu pernah ya, beberapa tahun ya, sampai pesan beberapa banyak gomis karena murid-muridnya yang mantan-mantan penjahat itu banyak yang masuk Islam, Insya Allah dengan izinnya tobat, kemudian pengen pakai baju seperti bajunya orang baik-baik ya. Itu sampai beberapa kodi ya, Masya Allah ya. Gitu. Jadi dakwah ya, dakwah. Sudah dakwah kemudian ini menyampaikan tadi akidah yang benar bagaimana ya, gitu. Nah, ini juga diambil tentang oleh Bukhari, mimpinya orang-orang di penjara, orang-orang jelek, bahkan orang-orang musyrik sekalipun ya, ada juga kadang-kadang diberi mimpi oleh Allah. Gitu. Nah, kemudian juga kalau baik ya itu dari Allah, kalau jelek dinisbatkan kepada syaitan. Kan sudah pesan Nabi Yusuf pesan kepada ini temannya di penjara yang katakan seakan selamat, coba tolong nanti sampaikan ke tuanmu sana ya. Itu saya ini sebenarnya bagaimana kondisi saya ya. Bagaimana kita tahu Nabi Yusuf di penjara bukan karena nyolong pitik, bukan karena korupsi, juga bukan ya, tapi justru di penjara karena tidak mau maksiat, Masya Allah. Hampir dekat-dekat seperti Habib Rizik kan itu ya. Masalahnya tidak nyocoki penguasa saja, malah bukan penguasanya, malah nyocoki kalau istrinya, rupanya rojonya kalah sama istrinya, wallahu a'lam ya. Sehingga akhirnya di penjara, Masya Allah. Itulah nasibnya, nasib orang baik-baik kadang-kadang gitu, harus mengalami sesuatu yang menyusahkan. Mbak, saya ulangi bahwa kalau mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, jangan suudzon kepada Allah ya. Supaya memang Allah mau menggiring, biar sesuai dengan ketetapan Allah, jalan saja begitu. Orang akan jadi rojo karena memang harus lewat itu ya. Lewat di penjara ya. Yang dipesani juga jadinya lupa. Dipesani nanti kamu sampaikan saya kepada tuanmu sana. Kondisi saya di penjara sebabnya apa, barangkali tahu ya. Tapi gambarnya itu di upload foto sama istrinya rojo, itu istrinya pemendu ya, masuk penjara. Segolek sebab lah, apa sebabnya kalau dibikin-bikin ini perkara yang biasa sejak dulu sampai sekarang begitu-begitu saja ya. Di orang baik-baik itu resikonya kadang-kadang di penjara, resikonya gitu-gitu, ini sudah hal yang biasa sejak dahulu gitu. Maka kemudian ringkasnya saja ini suruh mengingatkan lupa. Kalau lupa dinisbatin kepada apa? Syaitan. Fa'ansahu syaitan dzikra rabbih. Syaitan bikin lupa kepada orang yang selamat tadi, mau nyampaikan kepada tuannya, lupa. Sehingga Nabi Yusuf tinggal beberapa tahun di dalam penjara. Ya sudah, saya dengan ketetapan Allah. Allah menetapkan misalnya harus 7 tahun, ya 7 tahun sudah. Sebelum 7 tahun belum ada. Nanti kalau mau ada sebab mau keluar dibikin sebab. Sebabnya bagaimana? Dibikin sebab rojonya mimpi, sing mimpi ini ketok waneh. Iya, mimpi. Ini juga mimpinya rojonya rojo kafir sama saja waktu itu juga. Iya. Nah, itu mimpi. Bagaimana mimpi? Ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus habis. Ada taman yang subur-subur
Nanti juga ada tamu yang kurus-kurus selama 7 tahun, masya Allah. 7 tahun lama. Kita ini kemarau agak panjang saja sudah repot. Gitu. Kalau Bapak ini ada yang jadi petani enggak? Kita enggak ada gitu. Saudara doa bekas jadi petani. Biasanya petani ini kalau sudah datang ke kota itu udah males jadi petani lagi. Iya, males. Kenapa? Kalau petani itu kerjanya keras, hasilnya sedikit. Iya. Ini ayam jadi ini. Ayam. Masya Allah. Iya. Itu biasa. Bapak saya juga petani. Iya. Tahu sekali kalau saya soal petani bagaimana tahu, Masya Allah. Ya. Itu. Lihat hasilnya kecil juga. Tapi jadi petani kayaknya ya ada juga. Karena memang geming gitu. Tapi ya kayaknya orang desa jauh dibandingkan orang-orang kota. Ya. Jauh sekali. Ya. Gitu. Kayak mereka itu kecil juga. Nah itu ya, ini kalau bagian ini tahu bagaimana tanam-tanam, bagaimana gitu, kemarau agak panjang, dikit saja sudah bingung. Ya. Biasanya pengemarau misalnya 4 sampai 6 bulan, modot sampai 8 sampai 10 bulan itu sudah walan. Sebab apa? Habis biasanya, apalagi orang-orang sekarang. Begitu panen malah kadang-kadang tidak dibawa pulang. Iya. Habis panen tebas yang sawah, habis uangnya untuk belanja apa gitu ya. Wong Jawa jare mipik milih yang apik-apik. Gitu habis ya gitu. Nah, sehingga raja tadi mau bermimpi lantas disampaikan kepada perayatnya, kepada tokoh-tokohnya, orang-orang yang diajarkan ahli musyawarah. Ya. Punya pembantu-pembantu. Walaupun sebagian ngaku rojo, ngaku hebat pun juga ini memutuskan perkara juga minta pertimbangan juga. Mimpi juga dia sendiri tidak tahu. Mimpi janjiannya apa juga tidak tahu. Yang ditanyai juga tidak tahu juga. Us mimpi kacau yang nunggu renek, yang ini tidak ada gini-gini ya. Tapi ternyata mimpinya benar, masya Allah. Ada takwilan yang sangat baik. Sebab kalau tidak, ini untuk mengatasi persoalan sampai kemarau 7 tahun hampir tidak panen itu, udah kalang kabut itu. Ya, negara mesti jadi kacau balau, tidak karu-karuan. Kalau 7 tahun hampir 7 tahun tidak ada hujan, mesti kacau balau. Gitu. Apalagi urusan negara. Ya. Ini kan Nabi Yusuf juga minta untuk mengatasi persoalan, jadikanlah saya di tempat ekonomi. Saya tak ngatur ekonomi. Gitu. Untuk mengatasi persoalan, masya Allah. Kerja itu tidak segera untuk cari duit biar ada jabatan oleh duit, enggak. Ya. Tapi bagaimana mengatasi persoalan? Negara rusak, bagaimana negara jadi baik, bagaimana? Kalau ada yang mau, bagus. Ya. Bagaimana sekarang untuk memperbaiki perekonomian misalnya itu sangat bagus. Ya. Kan di sini terus baru ingat bareng ada ngimpi begitu, orang-orang tidak tahu takwilnya, lah baru ingat orang yang jadi tukang memberi minum khamr tadi baru ingat, iya saya punya teman, pinter banget, bagus sekali, saya dikirim sana. Ya. Kirimlah dia. Datang juga kepada Nabi Yusuf. Bagaimana ini Mas Yusuf ini? Ya, gitu. Ada mimpi begini. Dijawab dengan jelas. Itu nanti ada musim 7 tahun hujan terus, subur, baik hasilnya. Nah, waktu itu jangan ada yang dijual, semua disimpan, ambil sedikit untuk makan saja, jangan ada yang dijual. Ya, semua disimpan, masukkan gudang sana, gitu, ditaruh di sumbulnya. Kalau dulu waktu saya kecil panen padi itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini masya Allah canggih. Ya, kalau dulu ada yang model di panen terus di ngerek nganggo pancal sikil gitu, serek itu sudah dianggap canggih. Pakai mesin. Lama-lama sekarang itu mesinnya langsung di sawah, keluar sudah jadi gabah. Iya,
Masya Allah, canggih sekali sekarang. Jenenge apa kuwi? Itu lantas ditebas habis, bentar habis. Ya. Ini jangan. Kalau dulu pakai tangan gini, jenenge aneh-aneh. Krek. Satu batang gini. Dikasih panjang kira-kira satu tilang gini. Terus ditaleni satu satu gantang gitu. Dijemur, habis jemur harus digantung bagiannya. Nanti kalau sudah kering betul, disimpan di gudang. Ya, disimpan sampai berbulan-bulan gitu. Dulu makanya rupanya seperti itu biar awet ya. Sebab kalau digiling beras paling lamanya berapa lama? Ya. Gabah juga gitu, tapi kalau masih ada tangkainya lebih awet. Apalagi kalau digantung-gantung gitu, Masya Allah. Kalau jagung ya gitu dipotong atasnya bawahnya ini jangan kayak di genteng bawah genteng ya. Itu biasanya disimpan untuk untuk bibit nantinya ya. Ini simpan seperti itu, kamu simpan. Jadi jangan dipotong semua, jangan digiling semua. Untuk makan sajalah. Selebihnya kamu simpan semua. Nanti pada 7 tahun berikutnya kering, hampir tidak ada panenan. Sulit untuk panenan. Ya. Gitu. Nah, baru ngimpi itu disampaikan rojonya seneng banget, Masya Allah. Sudah suruh ke sini. Orangnya suruh ke sini. Ya. Nah, cuma begitu diberikan kesempatan untuk keluar, Nabi Yusuf orang yang baik-baik, Masya Allah. Nanti kita dapat di bagian belakang juga ya. Rasulullah mengatakan kalau saya tinggal nenggon seperti Nabi Yusuf banyak tahun, diberi kesempatan keluar, langsung keluar, serasa macam-macam. Ya, Rasulullah begitu. Gula sing enteng, Nabi Yusuf enggak. Coba kamu tanya dulu ceritane perempuan-perempuan yang tangannya kepotong-potong itu gimana, ceritanya gimana? Disuruh tanyakan. Ya, tanyakan rojone kono piye dhisik ceritanya kenapa kok ada perempuan sampai tangannya kepiris-piris gini. Iya. Nah, lantas baru muncul lah. Yang itu dulu hanya rumor di kalangan para wanita, rupanya sekarang muncul ya. Tanyai, diselidiki, betul, cari, ternyata Nabi Yusuf tidak punya kesalahan sama sekali. Baru istrinya pejabat itu yang mengaku saya yang salah, ternyata begini-begini, baru, Masya Allah. Kalau sudah kepepet baru ya gitu. Nah, itu sering terjadi begitu ya. Kita juga sama. Kalau nanti kita juga itu ada kebaikan-kebaikan kencang terus pegang sampai datangnya al-haq ya, jaja al-haq zahaqal batil. Bisa gitu, Masya Allah, bagus gitu. Jadi sekarang juga siapa yang berbuat dolim, siapa yang berat ini yang membantai orang-orang beriman dan sebagainya, kalau harus dibukakan oleh Allah, akan dibukakan oleh Allah ya, akan terbalik sudah. Siapa yang salah akan kelihatan, siapa yang betul kelihatan, akan terjadi. Kalau Allah sudah menghendaki, kalau belum ya belum. Ya di sini hanya Allah jadikan sebab juga bagaimana biar Nabi Yusuf keluar ya. Dan terbukti keluar itu bersih sama sekali, bersih. Tadi kan ditanyakan, kamu tanya saya sama Tuhan sana, takon rojo sana loh. Dulu perempuan-perempuan itu bagaimana? Ya, kok sampai tangannya terpiris-piris gini? Baru cerita yang selengkapnya. Nah, gitu. Nah, sehingga di situ kita akan dapat jelas bahwa kalau seorang raja atau mengambil sebagai mengambil pegawai atau mengambil pejabat atau mengangkat orang sebagai petugas, itu yakin sepenuhnya ini ya nanti akan bisa mengatasi ini yang baik, Insya Allah. Gitu. Nama buruknya semua terbebaskan dulu, baru bekerja dengan baik. Sebab tuduhan-tuduhan banyak sekali, ya. Apalagi memang sengaja kalau orang-orang politik tambah yang baik-baik pun diputar balikkan menjadi tidak baik. Iya, biasa begitu, pelintir bahasanya, dipotong-potong ini terus hingga jadi keterangan jelek, iya, gitu. Seperti sekarang ini katanya PKI jadi korban, ya. Ini kan kalau dipotong-potong ya, cara potong-potong gitu ya sudah susah. Bagaimana pembantaiannya, bukan bagaimana awal mulanya, bagaimana tidak tahu, ya sudah habis, ya, gitu. Tidak tahu bagaimana ceritanya sejak awal. Apalagi yang muda-muda seperti ini, yang muda-muda sekarang ini belum tahu sama sekali kan ya. Cerita tahun 65 itu paling cerita tinggal
Kalau sejarah mau dibolak-balik ya tergantung yang nulis saja. Ya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sejarah ini akan dibaca betul mulai dari awal, betul-betul 100% hak itu benar. Tidak bisa diubah. Berarti sejarah-sejarah yang ada ini ya tergantung siapa penulisnya gitu saja. Iya. Sing nulis ra genah jadi ra genah gitu. Nah, gitu lantas ringkasnya kalau nanti kita baca di surat Yusuf ini ya. Ini kita akan dapatkan beliau Nabi Yusuf alaihissalam betul-betul bisa mengatasi itu semua. Dan justru dari situlah dari negara-negara sekitar datang ke Mesir, ya, datang ke Mesir termasuk keluarganya sendiri, termasuk saudara-saudara yang dulu Maeko tadi, dulu memperdayakan, memasukkan sumur apa itu baru ketemu sana, ya. Mereka baru Masya Allah gampangnya terbalas kesalahannya dulu sampai bingung mumet gini-gini waktu adiknya ditahan pulang tangisan di rumah tangisan sana tangisan Masya Allah ya kan semacam terbalas walaupun dengan tidak secara fisik ya tapi dalam hati Masya Allah bisa membayangkan orang datang dari Palestina sana ke Mesir datang untuk sekedar untuk mencari makan dan seterusnya ya jarak jauh gini tekan kono malah dianggap mencuri gini sudah padahal sebenarnya tidak mencuri juga ya itu Insya Allah ya. Nah, itu akan bisa dirasakan bagaimana Allah mau membalas kebaikan orang yang berbuat baik dan kejelekan orang yang berbuat jelek. Yang penting sabar. Inilah jadi sebab sehingga akibatnya Nabi Yusuf alaihissalam kemudian diberi tempat oleh Allah kedudukan yang sangat mulia, sangat tinggi di dunia wal akhirah. Hadis 6992 Hadatsana Abdullah Hadatsana Suwairiyah qala Malik an Zuhri ana Sa'id bin al-Musayyab wa Abba Ubaid ahbarahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula bistu fis sijni kalaulah aku ini tinggal di dalam penjara malah bisa Yusuf selama apa yang Yusuf itu tinggal di penjara Tuma'atani da'i kemudian datang padaku ad-da'i seorang penyeru la ajabtuhu sungguh akan mengijabainya. Jadi ini ya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalau saya tinggal di penjara sampai beberapa tahun seperti Nabi Yusuf kemudian ada yang manggil untuk keluar cepat-cepat keluar saja yang penjara enak ya tidak seperti Nabi Yusuf suruh cek dulu coba itu bagaimana gini ya dan itu justru untuk membenarkan meluruskan berita yang lama berita yang salah supaya orang banyak tahu semua orang tahu tentang kejujuran Nabi Yusuf alaihissalam bukan berarti Nabi Yusuf lebih baik dan Nabi Muhammad SAW bukan begitu ya nah, masing-masing punya kelebihan cuma yang jelas kalau beliau itu gampangnya tawadhu tahu tawadhu ya rasanya kalau saya golek sing enteng lah gampang gitu ya gitu itu yang lebih ringan bagaimana yang dipilih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pindah bab ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Bab man ro'an nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam fil manam. Bab orang yang bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur. Mimpi ketemu Nabi. Hadis 6993 qala hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala Yunus qala an Zuhri qala hadatsani Abu Salamah qala anna Abu Hurairah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Nabi sallallahu alaihi bersabda man ra'ani fil manam barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi dalam tidur fasayaroni fil yaqdoh maka dia akan melihat aku di dalam waktu bangun waktu
jaga, tidak tidur. Wala yatamassalu asyaitonu bi, dan syaitan tidak bisa menyerupai aku. Seharusnya kayak mencoba macam apa, menjelma, menyerupai. Qala Abu Abdillah, qala Ibnu Sirin, idza ra'ahu fi suratihi, apabila melihat beliau dalam rupanya, bentuknya gitu. Artinya fisiknya ya. Nah, jadi di sini ya Rasulullah menyampaikan kalau syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada orang mimpi ketemu beliau, ketemu Rasulullah, ya nanti pasti ketemu. Kenapa? Syaitan tidak mungkin. Cuma yang jadi masalah sekarang, siapa yang bisa mimpi seperti itu? Ya. Sebagian mengartikan ini orang-orang di masa Rasulullah SAW saja. Kenapa begitu? Nah, sebab sulit untuk mengatakan ini Rasul tenan apa bukan kalau belum tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Ya. Gampangnya gini, kalau orang misalnya sampai mimpi ketemu orang, orang ganteng apapun, akulah Rasulullah. Kalau belum pernah lihat, bagaimana? Ya, kayak pernah dulu di Solo ada orang, jadi katanya mimpi ketemu Nabi, terus nemu dia piye? Nganggo blangkon, numpak sedan. Jadi, masuk Nabi numpak sedan itu ya, Nabi numpak sedan. Sedannya sopo? Tahu sedan? Mobil itu. Ya, nek numpak unta mungkin masih rada-rada. Iya. Nabi numpak unta kemungkinan. Contoh gitu lah ya. Kalau Nabi nganggo blangkon, wong Jawa nganggo blangkon, terus numpak sedan gitu. Insyaallah. Itu yang jadi masalah kan gitu ya. Dan sekarang kan banyak orang-orang yang merasa bermimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam ya, gitu. Sejak dulu memang gitu, ada perbedaan pendapat di situ ya. Nah, sehingga kalau ini orang merasa melihat Rasulullah, nah bagaimana modelnya kayak apa ya gitu. Beda dengan orang yang sudah pernah melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sampai sekarang kan tidak pernah ada tuh fotonya Rasulullah, tidak ada tuh. Iya. Nanti kalau ada apa jadi kayak kartun apa kayak film-film kan, nggak ada Rasul kan tidak pernah dimunculkan. Ya, karena memang tidak ada. Film yang saya gantiin Rasulullah siapa? Misalnya tidak ada. Ya, tapi yang lainnya kan ada. Ya, nah, gitu. Wallahu a'lam. Ya. Hadis 6994, qala hadatsana Mu'alla ibn Asad, qala hadatsana Abdul Aziz ibn Muhtar, qala hadatsana Thabit al-Bunani, qala Anas radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka sungguh dia melihatku. Betul-betul melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syaiton, karena sungguh syaitan la yatakhayyalu, tidak bisa menghayal-hayalkan bi padaku. Waru yal mukmin, dan mimpinya orang beriman juz'un min sitatin wa arba'in juz'an minan nubuwah, merupakan satu bagian dari 1/40 ya, dari 46 bagian minan nubuwah, dari kenabian. Jadi itu tentang penafsiran wallahu alam ya, apakah di masa-masa sesudah beliau wafat masih mungkin tidak ada orang bermimpi melihat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, wallahu alam. Sebab ulama-ulama yang mungkin ada berpendapat ya masih mungkin, dan sebagian berarti tidak mungkin, karena tidak bisa memastikan bagaimana wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali ya pengakuan saja. Kalau syaitan mengaku misalnya gambarnya kayak sopo Jenderal Soeharto, sopo akulah Rasulullah,
Ngono terus piye? Itu juga tidak tahu ya. Wallahu a'lam. Jadi ya mungkin saja, mungkin tidak. Hadis 6995 hadisnya Yahya bin Bukair qala hadatsana Lais qala an Ubaidillah bin Abi Ja'far qala baranya Abu Salamah qala Nabi Qatadah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya shalihah min Allah, mimpi yang baik itu dari Allah, wal hulum minasyaiton, dan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Wa man ra'a syai'an yakrahuhu, barang siapa yang bermimpi dengan sesuatu yang dia tidak menyukainya, wal yanfis an simalihi salasan, adalah dia meludah ke sebelah kirinya 3 kali, wal yata'awad minas syaiton, dan supaya minta berlindung dari syaiton, bukan kepada syaiton, berlindung maksudnya berlindung kepada Allah dari syaiton. Fa innaha la tadurruhu, maka sebenarnya dia tidak memadoroti yang bermimpi. Wa inna syaiton la yatazaya toya la yataro'a bi, tidak bisa memperlihatkan seperti kepadaku, sama ya, ada yang yatazaya, ada yang yataro'a, ada yang yatakoyala, yatakoyal, ada yang yatamasal, itu maksudnya sama saja. Prinsipnya tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu orang-orang yang ini, biasanya orang-orang yang suka zikir-zikir itu ya, yang kata mendekatkan diri kepada Allah melalui belajar tasawuf gitu ya, zikir-zikir saja sampai begini terus saja ya, katanya sering bermimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mimpi ketemu 40. Saya tidak tahu betul atau tidak, wallahu a'lam ya, gitu. Tetap tidak bisa ditetapkan apakah betul apakah tidaknya, wallahu a'lam. 6996 qala hadatsana Khalid ibnu Khalid qala hadatsana Muhammad ibni Harbin qala hadatsana Zubaidi qala an Zuhri qala Abu Salamah qala Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'ani faqad ra'al haq, barang siapa yang melihat aku, bermimpi melihat aku, maka sungguh dia melihat barang yang hak. Tapak Yunus wa ibn Akhi Zuhri. Jadi kalau memang betul ya, itu memang orang beriman, orang baik-baik melihat Rasulullah, dan betul melihat Rasulullah tenang ya, itu orang baik-baik. Cuma tadi tinggal mungkin tidak menentukan itu Rasul tenang apa bukan gitu. Kalau orang tanyanya tahunya bagaimana kalau itu Rasulullah, ya perasaan saja, perasaan ini saya ngimpi ketemu itu Rasulullah, benar ya, perasaan di dalam dirinya gitu, yang ditanya kan orangnya begitu. Tadi yang saya ceritakan dari nganggo bangklon Pak Sedang tadi ya, kok tahu kalau itu Rasulullah itu dari mana ya, itu hanya perasaan saja. Kalau perasaan ya tadi, kalau kita ingin kleng gitu ya mungkin banyak, apalagi kalau orangnya dalam tanda petik tidak baik ya. Kalau orang yang sangat beribadah kepada Allah, rajin zikir banyak, itu mungkin masih agak dekat gitu gitu. Tapi kalau orangnya kemudian sholatnya rata tahu, tambah repot itu ya. Hadis 6997 hadatsana Abdullah bin Yusuf hadatsana Lais hadatsani Ibnu Hadi qala Abdullah bin Khabbab qala Nabi Sa'id Al-Hudri sami an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani faqad ra'al haq, barang siapa yang melihatku maka dia sungguh melihat barang yang hak. Fa inna syaiton, kan syaiton itu la yatakawanuni, di sini takawan ya,
kaun keadaan, tidak bisa memberi seperti keadaanku, ya. Jadi membuat keadaan seperti keadaanku atau menyerupai aku tidak bisa. Bab ru'ya bil lail, ru'ya laili, bab mimpi waktu malam. Mimpinya bengi-bengi, ada yang mimpinya siang-siang, ada yang mimpinya malam-malam. Bagaimana orang yang mimpi malam atau mimpi siang? Sebab itu takwilnya mimpi kadang-kadang jauh, kadang-kadang dekat, ya, itu. Tetapi Nabi Yusuf kan sampai puluhan tahun, beberapa puluh tahun, ya. Hadis 6998. Qala hadatsana Ahmad ibn Miqdad al-Ijri, qala hadatsana Muhammad ibn Abi Rahman at-Tufawi, qala hadatsana Ayub, qala Muhammad, qala Nabi Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utitu mafatihal kalim. Aku ini diberi kunci-kuncinya kalam. Wa nusirtu, dan aku ini diberi pertolongan birrubi, dengan rasa takut, yang takut musuh. Wa baina ma ana naimun al barihah, dan tetel aku ini sedang tidur tadi malam, ya. Tiba-tiba itu aku diberi mafatihi khazainil ard, kunci-kunci dari kekayaan-kekayaan bumi. Hatta wudiat fi yadi, sehingga diteletakkanlah di tanganku. Qala Abu Hurairah berkata, wa dhaba, maka pergilah, yang sudah wafat Rasulullah SAW, wa antum tantakilunaha, kalian yang akan mengeluarkannya. Nah, kalau akan memindahkan, ngusungi, caranya ngusungi, ya, mengangkuti, ya. Bahkan itu tantasilunaha, tanzatan, mengeluarkannya. Jadi ini Rasulullah pernah mimpi malam, ya. Itu diberi kunci-kuncinya kekayaan dunia ini, Masya Allah, ya, kuncinya diberikan. Sahabat menjelaskan Rasulullah itu wafat, ya, kalian yang mengambil semua. Jadi sesudah beliau wafat kan ini Islam berkembang kencang, apalagi di zamannya Umar bin Khattab, mulai di sana katanya menguasai sepertiga dunia, apa malah menguasai mayoritas dunia, wallahu alam, ya. Di masa itu, Masya Allah, ya, ini kan banyak harta melimpah ruah, sudah orang-orang dulunya miskin jadi kaya raya. Nah, cuma kelemahannya orang itu ya begitu. Kalau waktu miskin, waktu susah gitu, ndonga akeh, perjuangannya kenceng. Waktu sudah mulai kaya, disuruh mongso cukup, biasanya imannya kendor. Nggih. Dulu belum punya apa, wah ngono, di sepeda motor terus rajin ngaji. Sepeda motor di mobil dalam hutan barang ra teko. Itu biasa gitu. Seiring dengan ya, kelonggarannya manusia sering melupakan, melalaikan hidup ini. Alhamdulillah syari dzalik, ya, gitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang begitu, ya. Sebab kalau sahabat-sahabat dulu, orang-orang yang kaya itu Masya Allah, sampai dimereni sing miskin-miskin gara-gara apa? Kalau beramal itu kalah terus, ya. Bukan kok terus salah jadi meledo gitu, enggak. Kalau meledo enggak pernah iri mereka, ya. Sahabat-sahabat maksud saya, merinya orang-orang kaya karena apa? Karena amal baiknya itu cara balapan yang jannah kalah terus. Jadi bagaimana tidak, kita sholat mereka sholat, kita puasa mereka puasa, ini pokoknya amal apa kan malu sudah. Baru kalau sedekah gini gigit jari, bahasa kita gitu yang gampang, iya. Kalau malu umroh bentahun umroh, ini raiso popo. Wah, sering gitu ya. Lawan dari Rasul diajari kon donga ngene-ngene. Donga ketoke wah subuh malah donga sisan. Wis kono ra butuh duit malah kono dongane lu akeh bisa jadi.
Wah kalah terus ya wis, sudah itu karunia Allah. Ya, sekarang kan tidak meri begitu ya. Kalau mau beli kompling, aku nanti mobil kan tidak gitu saja tak ya. Kalau cuma itu saja rugi. Gitu. Nah, di sini nih ternyata tidak begitu, masya Allah. Ya. Biasanya begitu. Kehancuran umat ini kalau sudah harta melimpah ruah, orang sudah melupakan perjuangan, ya lalai dari perjuangan Islam ini, terus sehingga digilas oleh orang-orang di luar Islam. Apalagi kalau umat Islam ini sudah berpecah belah seperti sekarang ini, ya kacau balau kan diadu ya jangkrik itu gini-gini, masya Allah, ya itu bagian malah diajari kon ngajari sesat. Orang Islam kan aneh sesat kan tidak tinggal diam, gerak ini, ya. Udah gegeran seperti di Zaitun itu ya, ada masalah ini itu dan sebagainya ya. Ini kan jadi sulit ya. Kalau sudah tertipu dengan urusan dunia ya gitu, susah. Nah, jadi di sini ada mimpi ya, Rasul mimpi di malam hari mungkin saja, siang hari ya tidak apa-apa. Gitu. Hadis 6999 Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qala an Malik qala an Nafi qala an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala urani al-lailah, aku diperlihatkan aku, ya, melihat ya, diriku ya tadi malam juga indal Ka'bah, di samping Ka'bah. Wa ra'aitu rajulan, maka aku melihat seseorang laki-laki Adam yang sawo mateng, tidak bule, tidak hitam ya, sedang keasani ma'antaroin, seperti paling bagusnya yang apa yang anda lihat min udmir rijal, dari orang yang sawo matang, dari kelir yang paling bagus dari kelir itu. Lahu limatun, ada lima itu rambutnya yang panjang ini ya. Keasani ma'antaroin minal limam, seperti paling bagusnya apa anda lihat dari jurian rambut ini, lima ini ya. Qad rajalaha, dia sungguh menyisirinya. Takturu ma'an, meneteskan air. Muttaqian, dia bersandar ala rajulaini, atas dua orang. Atau ala awatiki rajulaini, atas pundak-pundaknya dua orang. Yatufu bil bait, dia tawaf di Ka'bah. Fasa'altu man hada, bertanya siapa ini? Fakila, lantas dikatakan Al-Masih ibnu Maryam. Itu Al-Masih ibnu Maryam, masa Nabi Isa alaihissalam. Tsumma idza ana birajulin, kemudian ternyata juga ana birajulin, saya mendapati satu orang ja'din kototin, yang rambutnya keriting sangat ikal, mungkin kayak orang Irian nih, rambutnya mundur, masya Allah. Itu kerebu. Akwar ainil yumna, yang buta matanya yang kanan, cetok kalau jadi cetok bece cetok, buta sebelah. Ka'anha inabatun tofiyah, seolah-olah dia ini inabah ganduk gitu apa itu? Hah? Anggur lah, mana anggur? Ini apa? Anggur taufiah yang ini muncul dari jaringan meletus. Itu mungkin kayak anggur yang kulitnya terkepas sedikit ya. Taufiah yang muncul ya, taufah. Fasa'altu man hada, bertanya siapa ini? Fakir Al-Masih Ad-Dajjal, masih juga tapi Ad-Dajjal, Dajjal. Nah, jadi ini Rasulullah mimpi ya, mimpi ada orang yang sangat bagus, rambutnya cara sini apa namanya ya, menggelombang, tidak lurus, tidak netes air ya, kayak habis mandi gitu.
sangat bagus, disisiri bagus, ya. Misalnya bersama 2 orang di Ka'bah, 2 orang di Ka'bah, tawaf keliling di Ka'bah. Ada lagi yang rambutnya muntel-muntel, matanya cedok, ya. Ternyata itu katanya Dajjal. Dan mimpinya itu wahyu, masya Allah. Ya. Jadi begitu. Jadi orang boleh mimpi di waktu malam, juga mungkin di waktu siang juga, ya. Hadis 7000. Qala hadasna Yahya, qala hadasna Lais, qala Yunus, qala Ibnu Syihab, qala Ubaidillah ibnu Abdillah, ana Ibnu Abbas kana yuhadisu. Adalah Ibnu Abbas itu menceritakan ana rajulan, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka berkata, ini uritu alailah bil manam, siapa ini bermimpi tadi malam dalam tidur, bahasa kol hadis, dan mengiringi hadis. Wa tafa Sulaiman bin Katsir wa Abi Zuhri wa Sufyan bin Husain wa an Zuhri an Ubaidillah an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Zubaidi an Zuhri an Ubaidillah an Ibnu Abbas au Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Su'aib wa Ishaq bin Yahya an Zuhri kana Abu Hurairah hadisu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ma'mar dalam Ma'matil la yusniduhu hatta kana ba'du, tidak menyampaikan sanadnya, ya, sanadkannya sampai ada sesudah itu. Ini yang diambil cuma bahwa ini ada orang waktu malam mimpi kemudian menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang biasa dulu sampai sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdul Umar pengen banget kalau dia mimpi sehingga bisa menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul sebenarnya dia mimpi apa dulu, anak-anak muda biasa tidur di masjid dulu. Sekarang hampir tidak ada nih, cah-nom tidur di masjid nih, hampir tidak ada. Nih, kecuali yang mondok turun di masjid, ya, gitu. Nah, biasa gitu. Sampai Abdul Firman mimpi betul, dari mimpi benar malah digowong, keluar digowong cemplungan rokok jadi. Terus apa jadi? Oh, udah usah takut ini sudah jadi, ya. Nah, ada 2 yang gitu, ya, sehingga disampaikan dari Rasulullah sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau dia mau sholat malam, insya Allah, ya. Jadi maunya kayak kamu dilepukin rokok terus rasido murung, misalnya tidak jadi, ya, selamat, ya, insya Allah. Itu kan mimpi yang bagus, ya. Nah, seperti itu contoh mimpi seperti itu, ya. Nah, ini disampaikan pada Rasulullah. Ya, malam juga tidak ada masalah, malam-malam ya baik. Jadi mimpi juga tidak harus malam, ya. Yang mimpi siang hari juga ada, gitu, ya. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Ya, saya kira sekian dulu sore ini, ya, insyaallah lanjutkan semalam datang. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.